Saya tidak ingin menjelekkan, memburukkan, menghinakan negara saya di negara orang. Seandainya Bapak Ibu dibuka dada saya ini malam ini, di dalamnya ini ada Pancasila, Bu. Seandainya dibuka, dibelah dada saya, darah saya itu bukan love, tapi yang muncul apa? NKRI, harga mati. Halo? Nah, jangan bilang Ustaz radikal juga lagi. Mohon saya, yang radikal tuh yang maling uang rakyat triliunan, nah itu radikal itu. Setuju nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebelum saya mengucapkan salam, karena ini banyak anak-anak kita, dengarkan anak-anakku. Nanti putra dan putri yang mendengarkan ceramah Ustadz dan bisa menjawab, tunjuk tangan. Setelah Ustadz tunjuk, maju ke depan. Syaratnya diam. Yang berbicara enggak, Ustadz tunjuk ke depan. Yang bisa menjawab, Ustadz kasih hadiah menjelang Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini 50.000. Uangnya banyak ya. Yang diam, tidak ngomong, yang tidak bicara, nanti dalam pertengahan Ustadz Oren ceramah, Ustadz nanti ada pertanyaan, yang bisa jawab tunjuk tangan, Ustadz Oren yang menentukan. Nah, ini tadi diam, nggak ngobrol, nggak bercanda. Kalau dia bercanda, dia nunjuk tangan, nggak usah tunjuk, karena udah tahu. Paham? Kita mulai. 1, 2, 3. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Ingat, yang bicara enggak dapat hadiah 50.000. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita tak bosan tak jenuh kepada junjungan kita, teladan kita, qudwah kita, beliau referensi kita dalam kehidupan yang singkat ini, rujukan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, guru-guru saya, alim ulama, nenek mama, para abuya, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, majlis taklim yang hadir malam ini di Masjid Al-Muqaddis. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, Pak RT, Pak RW, Majelis Ulama Indonesia, aparat kepolisian dan tentara mungkin hadir malam ini, tidak pakai baju dinas, mungkin ya. Wabil khusus pengurus Masjid Al-Muqaddis, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus lagi adik-adik saya yang memfasilitasi saya, yang mengundang saya, mengontrak saya sampai besok terakhir saya selesai 14 hari di Provinsi Riau bersama mereka, Yayasan Kampung Zikir Madani. Mudah-mudahan mereka istiqomah dalam dakwah dan istiqomah dalam berbagi Al-Quran di seluruh penjuru Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, kebahagiaan malam ini, dan saya ingin berbicara menjelang Ramadan beberapa hari lagi ini ya. Yang jelas intinya, dokter tidak pernah berjanji kalau kita berobat akan sembuh. Guru tidak pernah berjanji kalau kita belajar akan pintar. Tapi Allah berjanji,
Kalau kita perbaiki solat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Kalau kita perbaiki solat kita, Allah akan lunasi hutang-hutang kita. Itu janji Allah. Kalau kita perbaiki solat kita, Allah akan perbaiki istri kita. Dan saya baca siang tadi, dan itu viral, sepasang kekasih menikah, dua hati menjadi satu denyutan, dua jantung menjadi satu debaran, dengan mahar sendal jepit. Masih ingat? Masih ingat? Dan ternyata istrinya berselingkuh dan dia cerai tadi siang. Beritanya macam-macam di sosial media sekarang, semuanya ghibah, fitnah. Yang jelas ibrah pelajaran kita ambil di dalamnya. Tapi Allah berjanji, kalau kita perbaiki solat kita, Allah akan perbaiki suami kita. Ibu, kalau kita perbaiki solat kita, Allah akan perbaiki anak cucu keturunan kita. Artinya apa? Kalau ingin selamat bangsa Indonesia hari ini yang sudah carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi, wabah corona. Ini bingung saya, corona ini bingung saya, Pak. Tahun baru hilang, MotoGP hilang dia, pas menjelang Ramadan datang dia. Memang kurang ajar corona ini. Halo, mudah-mudahan tidak ada peraturan tentang corona di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal. Kita nyaman, aman dalam ibadah, dan itu yang kita inginkan. Kenapa semua ini terjadi, ayah bunda bapak ibu? Solusinya malam ini saya bertanya kepada guru saya tadi. Ya, sudah lama nggak jumpa dengan saya, dari 2014 sampai hari ini berjumpa dengan beliau lagi, ya, Bang Edi Usman. Dan ternyata beliau minta judulnya malam ini, Ustaz, sholat aja. Sholat. Siap, saya bilang. Oke, saya bilang. Artinya apa, ayah bunda bapak ibu? Kalau ingin selamat bangsa kita, rumah tangga kita, dahulukan Allah sebelum beraktivitas. Dahulukan Allah sebelum ke ladang, ke kebun, ke sawah, ke getah, ke karet, ke limau, ke jeruk. Dahulukan Allah sebelum ke kantor kita. Dahulukan Allah sebelum buka ruko toko kita. Dahulukan Allah sebelum kita mengajar. Dahulukan Allah sebelum apapun yang kita lakukan. Artinya apa, Ustadz Oren? Sebelum saya melanjutkan, biar tidak ada dusta di antara kita, saya jelaskan dulu, biar tidak ada fitnah juga. Ya, tadi ada misi-misi, Ustadz apa pula ini Ustadz Oren? Ustadz Oren tidak sunnah ini. Nah, ada yang ngomong gitu. Oren mana ada sunnahnya? Ya, yang sunnah itu warnanya apa? Putih, hitam, hijau, dan beberapa yang lain. Kecuali oren. Oren ini nggak sunnah. Nah, jangan bilang pula saya bid'ah, Ustadz bid'ah. Halo? Mohon saya, tolong, please deh. Tolong. Ya, terserah kalian lah. Yang jelas saya tiap malam ceramah. Ya, yang jelas ini Bapak Ibu saya jelaskan di awal dulu, biar tidak ada dusta di antara kita. Saya tidak ada hubungan dengan partai. Duluan saya oren. Halo? Duluan saya orennya. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Warnanya apa? Oren. Walaupun saya ngisi di kantor pos pusat Jakarta, tapi nggak ada hubungan dengan mereka. Cuma mereka suka sama saya, makanya isi kajian bulanan. Saya tidak ada hubungan dengan Jackmania Persija. Duluan saya lahir. Saya 70-an, Jackmania Persija 90-an. Alhamdulillah di bawah naungan Anies Baswedan dan kami menjadi pembina mereka, nggak ada tawuran lagi, nggak ada anarkis. Yang ada apa? Sholawatan. Yang ada apa? Mereka duha, rajin tahajud, subuh ke masjid. Anak-anak muda Jakarta, Bapak Ibu, yang pang, yang betato. Sekarang Jakarta itu, masjid itu dipenuhi oleh pemuda-pemuda Jackmania dan Persija. Takbir. Tergantung siapa yang memimpin. Nah itu, tergantung siapa yang memimpin. Kalau yang mimpin nggak benar, ke bawahnya wajar tawuran, betul? Kalau yang memimpinnya baik dan bagus, insya Allah semuanya akan adem, tenang. Ya, saya tidak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Bajunya apa, Bu? Oranye dan hijau. Walaupun hampir menikah dengan pramugari Garuda, batal.
nggak jadi saya nikah dengan pramugari Garuda. Ya, hantarannya 80. Waktu itu saya masih S1, belum doktor, masih SAG, sarjana anggu-anggu. Ya, dia suka dengan saya suka dengan dia karena rutin naik Garuda. Akhirnya saya tidak ingin pacaran, saya lamar dia ke Jakarta Utara. Pas saya melamar, jumpa bapaknya tinggi besar berkumis. Ya, apa yang kau bawa? Katanya, berapa gaji kau? Katanya, bekau-kau dia ke saya. Ya, bapaknya tuh masih ingat saya, terbayang wajahnya sampai sekarang. Trauma saya sebenarnya. Ya, saya bilang saya baru tamat S1 Pak. Apa gelar kau? SAG siapa? Oh, sarjana anggu-anggu kata dia. Oh iya. Gaji kau berapa? Waktu itu baru honor 800.000. Dia minta hantaran 80 juta. Halo. 3 hari meriang saya, mendemam saya Bu. Tidak keluar kosan saya, kontrakan saya. Menangis saya, bersujud malam hari tahajud di hadapan Allah. Ada apa ya Allah? Salah saya di mana ya Allah? Anaknya mencintaiku dan aku mencintainya. Aku ingin yang halal ya Allah. Tapi gara-gara orang tuanya batal ya Allah. Karena doa tadi ibu-ibu, Allah ganti pramugari. Ternyata datang seorang perempuan dokter tanpa hantaran, cukup seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahai bujang lapuk, pesan saya, kalau kalian ditolak cinta kalian jangan bersedih. Allah akan kirim yang lebih baik. Contohnya siapa? Ustadz Oren. Takbir. Nggak usah gara-gara perempuan kalian galau, cemen kalian. Ya, bandingan kita sekarang dengan perempuan 1 banding 30. Ada 29 lagi. Hoi. Hoi. Santai saja. Ya. Ya. Saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Ya, 3 gubernur yang paling hebat di dunia adalah Gubernur Riau. Halo? Dan ketiga gubernurnya kenal dengan saya. Ya, dan ketiganya pernah mengundang saya ke Riau. Dan ketiganya juga pernah ngasih saya beasiswa S1, S2, S3. Alhamdulillah. Ayahanda saya, abang saya, dan datuk saya, mudah-mudahan mereka sudah keluar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin anak-anak kami nggak paham, yang seangkatan sama saya paham dia, ya ngerti dia, makanya senyum-senyum. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan Samsuar sama siapa yang pekan baru, Firdaus aman sampai akhir, mudah-mudahan, ya. Bapak ibu yang saya muliakan, saya kembali ke, ya ini hobi saja, hobi. Oren ini hobi Pak. Apapun pakaian saya pasti ada orennya. Ya, rumah saya di Antapani Bandung oren, di Pamulang Tangerang oren, di Bojongsari Depok oren, Komplek Pandau Permai ada rumah saya di Jalan Giam 3. Saya kasih warna oren juga. Di Garuda Sakti saya punya rumah juga. Saya tingkat 2, saya kasih warna oren juga. Jadi hobinya oren. Ya, aksesoris mobil saya semuanya oren. Alhamdulillah. Aksesoris saya oren, cincin ngasih Subgi, ini Arifin Ilham yang ngasih, yang bininya 3 almarhum. Kenal Bu? Kenal Bu? Arifin Ilham kenal? Kok diam ibu? Saya bilang bini 3 kok diam? Hei, ini hadiah dari dia. Ini baju yang ngasih Ahmad Al-Habsi yang tadi. Ya, dia punya butik dia, dan juga Travel Al Satur. Kain sarung ini yang ngasih Soulmate. Kenal Soulmate? Iya. Masker saya punya dagang, saya buka toko di Tanah Abang. Ini masker banyak, ya, di toko dan di tukang jahit saya banyak. Ini imamah yang bikin jamaah saya di Azikro Sentul Bogor. Semuanya alhamdulillah gratis. Alhamdulillah. Ya, demi Allah Bapak Ibu, ini semuanya hobi. Gara-gara Arifin Ilham ngajak saya ke Antv, ditulis nama saya Ustadz Oren. Dibawa saya ke MNC Muslim TV, ditulis nama saya Ustadz Oren. Dibawa saya ke RCTI Kajian Rahmatan lil Alamin, ditulis nama saya Ustadz Oren. Dibawa saya ke TVRI Serambi Islami, waktu itu hari Kamis pada subuh dengan Arifin, masih ingat? Saya pun mengisi gantian dengan Ustadz yang lain, ditulis juga nama saya Ustadz Oren. Hilang nama asli saya Narlis Nazar gara-gara Oren. Di kampus saya mengajar di UIN dan juga di Al-Azhar Kebayoran, mahasiswa-mahasiswi saya manggil saya Ustadz Oren. Anak-anak kecil kalau jumpa di mall di Jakarta, kalau dia pernah melihat saya, dia akan panggil saya Ustadz Oyen. Nah, ya kayak cendol Oyen.
Ya, jadi ayah bunda bapak ibu ini hobi saja, nggak ada hubungan dengan apa. Oke, saya kembali. Bapak ibu yang mulia, kalau ingin selamat bangsa kita, kalau ingin selamat keluarga kita, perbaiki sholat kita. Sholat kita. Demi Allah ayah bunda, Indonesia hari ini bapak ibu musibah silih berganti, dan Allah masih cinta kepada kita, masih sayang kepada kita. Kenapa? Karena masih ada orang beriman. Makanya Ramadan besok yang dipanggil itu siapa? Orang beriman, Pak, bukan orang Islam. Ya, karena di Islam itu ada 3 tingkatan: Muslim, mukmin, muttaqin. Beda. Ini beda nih. Muslim dipaksa dulu baru ibadah. Mukmin orang yang terbiasa dalam ibadah. Muttaqin orang yang merasakan lezatnya dalam ibadah. Nah, ini tingkatan orang Islam. Ya. Artinya apa? Yang dipanggil Ramadan besok Bapak Ibu adalah orang beriman. Hati-hati. Ya. Bukan ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan hai orang-orang Islam, tidak. Yang dipanggil orang Pertanyaannya, orang beriman yang dipanggil kenapa? Kenapa orang beriman? Nah ini. Biasanya di masjid ada kaligrafi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid salah satu cirinya adalah orang Tuh, Bapak-bapak. Orang yang memakmurkan masjid itu ciri pertama beriman. Artinya apa? Ada orang Islam, KTP Islam, tapi dia tidak memakmurkan masjid. Tidak memakmurkan, tidak berjamaah ke masjid. Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Tuan. Salah sayang. Dia Islam, KTP-nya Islam, bukan kafir. Kafir itu bukan Islam. Oke. Dia Islam, KTP-nya Islam, paham pelajaran Islam, ngerti ilmu agama, tapi dia tidak memakmurkan masjid. Namanya apa? Iya, kan udah saya bilang Islam KTP tadi. Betul. Namanya apa? Kalau dalam syariat kita namanya apa? Hah? Munafik. Siapa yang ngomong munafik tadi? Oh, ibu-ibu. Nggak jadi saya kasih uang, Bu. Mohon maaf. Kalau anak-anak saya kasih uang tadi. Mohon maaf Bunda ya. Bun. Saya kasih penghargaan ini satu aja. Kasih tolong Ustaz. Mana anggota antum tadi? Jangan antum yang ngasih Ustaz. Mana anggota antum tadi? Kasih bunda tadi itu belakang. Ya. Takbir. Takbir. Bunda Bapak Ibu, munafik. Dan tahukah Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang menghancurkan bangsa Indonesia hari ini, tahukah Bapak Ibu, bukan orang kafir. Siapa mereka? Munafik ini, Pak. Yang bikin susah bangsa ini hari ini siapa? Munafik ini, Pak. Ya. Pertanyaannya Ustadz Oren, munafik itu apa? Nah, kan begitu lagi. Hipokrit, nifak kalau bahasa kerennya. Apa munafik itu? Kalau bahasa preman, dupa. Nah, di sini ada bioskop dulu kalau nggak salah. Iya. Masih ada bioskopnya. Sering film India di sini. Aduh. Kalau bahasa preman dupa, munafik itu adalah penjilat, pengkhianat bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan dilakukan tidak sama. Beda dengan orang beriman. Orang beriman apa yang diucapkan dengan dilakukan sama. Beda nggak? Padahal agamanya sama Islam, tapi beda tingkah lakunya. Bahkan Allah mengatakan orang beriman dengan orang munafik tempatnya beda di akhirat. Orang beriman di mana? Di surga. Orang munafik di mana? Bukan neraka. Keraknya api neraka. Ya, mohon maaf saya, ayah bunda. Orang munafik itu di akhirat tempatnya di keraknya api neraka. Yang ngomong siapa? Allah, bukan Nabi. Allah langsung yang ngomong. Tahu karak, Bu? Karak nasi tahu? Ikunya hitam, pantatnya hitam. Karak nasi kalau dicampur aja ketupe pitalah lama rasanya. Iya nak? Karak nasi kalau dicampur sate danguang lama rasanya. Dicampur soto Medan lokma mana? Tapi kalau karak api neraka enak nggak? Enak nggak?
Demi Allah Bapak Ibu, ternyata orang munafik itu parah tempatnya daripada orang kafir, Pak. 7 tingkatan neraka, orang munafik di keraknya api neraka. Astagfirullahaladzim. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau pengen melihat orang munafik, mohon maaf saya bahasa agak halus dikit lah, kalau pengen melihat orang Islam gampang. Kapan melihatnya seorang hari Jumat? Kalau pengen melihat orang Islam, ibu-ibu gampang melihatnya kapan? Idul Fitri, Idul Adha, keluar semuanya. Bajingan, kucing ayah, bangsat, karapai. Halo, halo, semuanya keluar Bapak Ibu. Kenapa? Diusir sama emaknya. Pergi ke masjid dulu, ke lapangan, nggak boleh makan ketupat, nanti diusir, Pak. Ketupat makan, sembahyang tidak, dikunci pintu. Tapi kalau pengen melihat orang beriman Bapak Ibu, hei, kalau pengen melihat orang beriman, kapan melihatnya Ustaz Oren? Besok subuh. Halo, kalau pengen melihat orang beriman Bapak Ibu, besok subuh. Kenapa? Rasul yang ngomong, Nabi kita yang berbicara, hadisnya sahih. Inna asqalas salati alal munafikina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik kata Rasulullah adalah salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua salat ini, isya dan subuh, la atauhuma walau hafwan, mereka akan datang ke masjid Al-Muqaddis dalam keadaan merangkak. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, setelah saya teliti kenapa Indonesia tidak hancur langsung oleh Allah, ternyata masih ada orang beriman, Pak. Kalau seandainya tidak ada lagi orang beriman di Indonesia, Pak, selesai nih kayak zaman Nabi Lut, Pak, dibalikkan oleh 2 malaikat nih Indonesia ini, Pak. Penyebabnya kenapa selamat kita dicubit per provinsi aja, kenapa nggak semuanya langsung satu negara ini? Ternyata masih ada orang beriman yang sujud di subuh hari. Dan rata-rata gempa itu Bapak Ibu telitilah, Pak, gempa itu datangnya sebelum subuh. Betul nggak? Betul nggak? Sering gempa itu selain siang itu rutin, yang bencana besar itu sebelum subuh. Tanyalah nenek moyang kita. Dan saya juga bingung kenapa ya sebelum subuh, ada apa gitu. Jadi artinya ayah bunda Bapak Ibu ya, saya pernah diundang ke Hong Kong, Bu. Tahu Hong Kong, Bu? Bu, tahu Hong Kong? Di mana tahu Hong Kong? Hong Kong itu di mana tahu nggak? Dekat Kelok 9. Saya ke Hong Kong dari Jakarta itu 4 jam, Bu. Rutin ke Hong Kong setahun 3 kali diundang ceramah. Ya, ke Hong Kong, Korea, Taiwan, Singapura, Kanada. Kalau Singapura, Malaysia itu 5 kali dalam setahun. Dan itu ternyata di Hong Kong ada 2 masjid besar yang rutin ngundang saya. Ya, yang pertama Masjid Wan Chai, itu subuh biasanya, dekat KJRI, 4 tingkat, Pak, penuh, Pak. Mata sipit banyak, hati-hati. Yang Islam juga banyak sipit. Ya, jangan hina ras, jangan hina suku. Mereka Islamnya lebih hebat dari kita. Subuhnya ke masjid. Habis zuhur saya ngisi lagi di masjid lebih besar lagi di kota Hong Kong, namanya di tengah-tengah kota Hong Kong, 5 tingkat masjidnya. Nama masjidnya Masjid Sim Sa Sui. Ya, Tesim, Tesa, Tesui tulisannya. Dibacanya T-nya hilang, Sim Sa Sui. Nah, begitu. Lebih banyak lagi. Singkat cerita, habis subuh saya ceramah seperti ini. Masih ingat saya, mimbarnya besar, warna kuning, emas. Saya turun dari mimbar, saya salaman dengan jemaah. Ada seorang guru ngaji mu'alaf, dipeluknya saya, diciumnya saya, Bu. Bu, diciumnya saya. Apa katanya? Ustadz Oren, uhibbuka fillah, I love you so much. Saya mencintai Ustadz karena Allah, katanya. You from Indonesia, antum in Indonesia. Kaget saya. Orang Hong Kong bisa bahasa Arab. Naam, ana min Indonesia ya Ustazi, saya bilang. Ternyata beliau cerita, saya mu'alaf Ustadz. Alhamdulillah, barakallah, saya bilang kan. Akhirnya saya salaman, saya pelukan lagi sama dia. Apa katanya? Ustadz Oren, boleh nggak saya tanya ke Ustadz? Silakan Tuan, mau tanya apa? Jawab dengan jujur. Saya akan jujur. Pertama, Ustadz Oren, di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia? Saya jawab dengan bangga, bapak-bapak, Indonesia negaraku. Setuju nggak? Setuju nggak? Apa jawaban dia? Sodakta Ustadz Oren, good, right, sahih, betul.
Karena ketika saya jadi mualaf pertama, negara yang saya kunjungi Indonesia katanya. Allahu Akbar. Pertanyaan kedua, dengarkan anak-anakku yang main-main, saya tandain ya, saya nggak dapat uang 50.000. Pertanyaan kedua, jujur Ustaz, siap, saya bilang. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab. Saya nggak jawab. Saya nggak jawab. Ngapain kalian jawab? Aneh-aneh juga anak-anak sini nih. Ya. Saya nggak jawab Bapak Ibu. Israel udah kafir, mana ada munafik? Enggak aja kalian. Belajar dari guru mana kalian? Ya. Saya tidak jawab Bapak Ibu. Kenapa saya tidak menjawab? Demi Allah, saya kaget dan terkejut ketika dia bertanya begitu. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Kenapa saya tidak menjawab? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menjelekkan, memburukkan, menghinakan negara saya di negara orang. Seandainya Bapak Ibu dibuka dada saya ini malam ini, di dalamnya ini ada Pancasila, Bu. Seandainya dibuka, dibelah dada saya, darah saya itu bukan love, tapi yang muncul apa? NKRI, harga mati. Halo? Nah, jangan bilang Ustaz radikal juga lagi. Mohon saya, yang radikal tuh yang maling uang rakyat triliunan, itu radikal itu. Setuju nggak? Yang memerdekakan Indonesia ini para ulama, para santri. Hei, jangan balikkan sejarah para pejabat. Hei tuan-tuan, jangan gara-gara uang kalian merubah sejarah. Hei yang munafik. Ayah bunda Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kayaknya anak kita sudah buyar, pengen dapat uang. Di belakang ribut saya lihat. Sebutkan 2 masjid di Hong Kong. Makanya dengarkan Ustaz ceramah. Kalian nih tunjuk, diam bapak-bapak. Hei bapak-bapak diam. Bapak ada. Tunjuk tangan, maju ke depan. Ini live ini, masuk YouTube kalian, terkenal kalian besok. Tunjuk tangan. 2 masjid di Hong Kong, sebutkan. Nah, makanya yang beruntung saya, uang saya nggak hilang 50. Makanya dengarkan ceramah. Kita hitung mulai. Yang ngomong tidak dapat uang. 1, 2, 3. Lanjut. Bapak Ibu yang mulia, anak-anakku, dengarkan makanya. Ini uang Ustaz banyak ini, banyak yang Ustaz kasih ini. 500 malam ini habis kalau kalian bisa jawab. Gak apa-apa. Ya, makanya jangan ngobrol. Hei, Ndut, jangan ngobrol. Lihat ke depan. Ya. Bapak Ibu yang mulia, saya ingin menyampaikan pada malam ini, ya. Kenapa saya tidak menjawab? Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam dalam hati, ini orang kurang ajar, dijebaknya saya. Bu, Ibu megang snack ya? Ya Bu, nanti dulu Bu snacknya Bu. Terakhir saya juga sama-sama makan kita. Madep depannya dulu, nanti aja Bu. Buyar ceramah center Bu. Ke depannya dulu Bu, nanti aja Bu. Sama-sama kita makan nanti. Gampang itu, bisa diatur itu. Ya, ya Bu ya, Bunda. I love you fillah Bunda. Ya, takbir. Nah, ini ya, saya kalau udah kelihatan makan Pak, materi saya hilang. Jujur, saya nggak bohong. Materi hilang, langsung saya kadang-kadang, aduh, apalagi ayatnya, apalagi hadisnya, lupa saya. Apalagi melihat salah piaman tuh. Salah lawak ya, salah piaman. Lupa saya. Ya, oke. 1, 2, 3. Sampai di mana tadi? Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam dalam hati, ini kurang ajar teman ini, dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia? Di mana Pak? Di mana Pak? Indonesia. Ya, anak-anakku, kalau nggak bisa jawab, jangan asal ngomong ya. Israel itu negara kafir, ya, bukan negara Islam. Kafir itu. Nggak ada orang munafik di situ. Yang ada orang jelas ya. Al farqu bainal kafir wal muslim as-shalah. Perbedaan orang kafir dengan orang Islam salat. Oke. Saya tidak menjawab dan saya sedih, Pak. Dia tahu
Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia? Kenapa kata dia? Dia cerita dari Aceh seminggu sampai ke Irian Jaya, Fakpa, kampungnya Ngabalin. Dia masuk masjid di Indonesia megah-megah kata dia. Tapi lucu masjid Indonesia. Masjidnya megah, bagus di setiap RW. Tapi yang dalam masjid, ketika subuh hari saya ke masjid dari hotel, ada saya lihat masjid kata dia. Yang azan bapak itu, yang qomat dia juga, imam dia makmum bapak itu juga. Halo? Ini kisah nyata kata dia. Makanya ayah bunda bapak ibu, saya ingin menyampaikan malam ini, munafik ini yang paling banyak luar biasa yang merusak bangsa ini. Makanya saya tidak ingin terjebak formalitas tapi nggak berkualitas, terjebak rutinitas tapi nggak ada bekas. Malam ini saya ceramah di Masjid Al-Muqaddis, saya ingin ada perubahan besok pagi. Artinya apa? Orang beriman subuhnya di masjid. Apabila yang hadir malam ini tidak ke masjid besok subuh, tidak ke masjid besok subuh, berarti acara malam ini pengurus masjid gagal total. Tapi apabila yang hadir malam ini ke masjid subuhnya, berarti apa yang saya sampaikan berhasil, sukses. Alhamdulillah. Ayah bunda bapak ibu, saya tidak ingin kita, ini Ramadan sudah datang lagi. Saya mau tanya bapak ibu, sudah berapa lama umur kita? Ada di antara kita yang 30 tahun, 20 tahun, ada yang 40 tahun, betul? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Mana 60 tahun nih? Oh ya, ayah anda saya 60 tahun. Ya. Ada yang 70 tahun. Saya mau bertanya, adakah dampak dalam kehidupan dengan datangnya Ramadan ini perubahan di kita? Minimal apa? Berjemaah sholatnya. Setiap tahun tidak ada perubahan. Makanya ayah bunda bapak ibu, saya ingin berubah malam ini. Mulai besok pagi. Bapak ibu yang saya cintai, bahkan Rasulullah mengatakan ciri orang munafik bukan hanya omongan yang berbeda dengan kata-katanya, bukan perbuatannya saja, tapi apa? Cirinya salah satunya iza haddasa kadzaba, kalau berbicara dusta. Saya mau tanya ibu-ibu, banyak nak pemimpin pejabat di Indonesia pendusta? Munafik. Banyak nak pemimpin pejabat di Indonesia pembohong? Berarti munafik. Jujur, jawab dengan kompak ibu-ibu. Hei ibu-ibu, jawab dengan kompak. Banyak nak pemimpin rumah tangga pendusta? Oh, dengerin pak. Di handphonenya ditulisnya namanya Roni, pada Rini. Betul nggak? Pernah jumpa nggak laki seperti ini? Nggak ada. Di Bogor banyak. Di Pekanbaru baik semuanya lakinya. Alhamdulillah. Di handphonenya ditulisnya namanya Santos, pada Santi. Halo? Berarti munafik pak. Mohon maaf tuan-tuan, saya buka rahasia kalian. Mohon maaf, saya susah mencari suami jujur akhir zaman ini. Munafik banyak. Di depan sayang, di belakang ditendang kita bu. Ya cinta-cinta, makanlah cinta itu. Mohon maaf, yang dibutuhkan istri kita hari ini bapak-bapak, tuan-tuan, hei tuan-tuan, yang dibutuhkan istri kita hari ini adalah suami jujur, bukan pintar. Betul bu? Oh, dengerin ibu-ibu, saya tanya nak. Yang dibutuhkan istri kita hari ini pak, suami yang beradab, beretika, berakhlak, romantis, bukan hanya berilmu. Betul bu? Tuh dengerin pak. Pulang malam ini sebelum Ramadan mau datang, pulang malam ini habis saya ceramah mau tidur nanti jam 12 malam, ambil tangan istri pak. Hei tuan-tuan yang punya istri, ambil tangan bini kalian, kalau perlu basuh kakinya, buang gengsi kalian. Ini Ramadan, mungkin terakhir kita Ramadan ini, saya nggak tahu, saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Halo, kita nggak tahu umur ya bu ya. Pulang dari sini ambil tangan bini, cium tangannya, peluk dia, minta maaf kepadanya, bisikkan di telinganya, di mana lagi kau simpan barang tuh yang lainnya. Saya nggak bercanda ini, serius saya. Hei tuan-tuan, saya nggak bercanda ini. Cukup sudah, cukup sudah jadi orang munafik, pembohong. Ya, hapus semua nomor janda di handphone kalian. Kecuali kalian mau menyelamatkannya, ngomong baik-baik sama bini kalian. Jangan punya semboyan, lebih baik minta maaf Ustaz daripada minta izin. Kalau udah mati, kalau udah mati terbongkar semuanya. Malu nggak? Malu nggak? Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga.
Saya pandai-pandai menyimpan bangkai, pasti tercium baunya. Betul, Bu? Istri kita ini, bapak-bapak, dia bisa memaafkan kita, tapi sulit melupakan dosa kita. Betul? Dia maafkan kesalahan kita demi anak-anaknya, tapi kalau melihat perangai kita, Pak, pengen membunuh kita dia. Tanyalah hati nuraninya kalau nggak percaya. Karena kesetiaan aja yang membuat dia sabar dan ikhlas. Akhirnya sabar menderita kayak film Ku Menangis Indosiar. Bu, sabar dan ikhlas. Bapak-bapak, ini munafik, tidak berpanjang kalam, yang jelas perbaiki sholat kita. Bapak Ibu, nanti di akhirat, di surga, dalam riwayat yang panjang saya singkat saja, di surga itu ada kelompok manusia, ketika para malaikat datang ke surga, dia melihat ada manusia itu wajahnya bercahaya kan nujum, bagaikan bintang kejora. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Tersenyum mereka semua. Oh, malaikat nggak tahu kami adalah jamaah Masjid Al-Muqaddis. Ketika azan subuh berkumandang, kami sudah bergegas datang ke masjid ambil air wudhu. Makanya wajah kami seperti bintang kejora. Alhamdulillah. Ternyata di surga yang sebelah, wajahnya lebih terang cahayanya, kal qamar, bagaikan bulan purnama. Heran para malaikat, siapa kalian? Wajah kalian lebih hebat dari sebelah. Sebelah kan nujum, bintang kejora, kalian bagaikan bulan purnama. Apa jawaban mereka? Para malaikat nggak kenal kami. Kami jamaah Masjid Al-Muqaddis. Ketika azan berkumandang, kami sudah selesai ambil air wudhu. Beda nggak sama yang pertama? Beda nggak? Tapi ternyata di surga yang sebelah lebih hebat terang cahaya wajahnya, kasyamsi, bagaikan matahari yang menggelegar panasnya. Cahayanya lebih indah dari MS Glow, dari Wardah. Halo? Ya. Cahayanya lebih indah, kasyamsi. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Nggak tahu malaikat siapa kami. Kami adalah pengurus Masjid Al-Muqaddis. Kami adalah jamaah Masjid Al-Muqaddis. Ketika azan berkumandang subuh, kami sudah bermanja-manja dengan Allah dengan tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, zikir, doa, tilawah Al-Quran sampai menjelang subuh. Pertanyaannya, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian yang hadir di masjid malam ini yang mana? Minimal kita adalah orang yang pertama. Ketika azan berkumandang subuh, kita sudah bergegas datang ke Masjid Al-Muqaddis. Alhamdulillah. Makanya ada kisah riwayat, kisah sahabat Nabi, Pak. Ini materi inti, materi ceramah saya. Namanya sahabat ini Sauban. Ya, mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang belum. Simak dengan iman. Bu, ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Dengarkan. Nana dengarkan juga. Sauban nggak pernah absen datang ke masjid, Pak. Istiqomah dia datang ke masjid subuh. Tapi lucunya Sauban nggak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad di sini, kayak saya tadi di belakang imam. Di mana Sauban sholatnya, Bapak Ibu? Di pojok sebelah kanan, di situ. Setiap ke masjid subuh, Sauban pasti di situ. Singkat cerita, pagi itu Sauban nggak ke masjid, nggak datang ke masjid. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Rasulullah sebelum takbir biasanya menoleh ke belakang sambil berkata, istau, luruskan, rapatkan, sau sufufakum, fa inna taswiyatas safuf min tamamis. Aina Sauban? Mana Sauban, kata beliau? Karena beliau tahu Sauban di sana. Apa jawaban sahabat, Bapak Ibu? Ma'arafna ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Apa kata beliau kalau bahasa kitanya? Beliau tersenyum, nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia orang beriman, bukan munafik. Dia tahu negeri akhirat panjang, dunia sementara. Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia hanya senda gurau. Kita tunggu Sauban, kata Rasulullah. Akhirnya Sauban ditunggu. Waktu subuh singkat, Sauban nggak datang. Akhirnya apa? Rasulullah sholat, zikir, doa, tazkiroh. Seperti saya ceramah sampai menjelang isyraq suruk jam 6 pagi. Suruk itu apa? Sholat 2 rakaat, fadilahnya sama dengan haji dan umroh. Selesai sholat suruk jam 6 pagi, beliau tanya lagi dengan sahabat, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Perhatikan Bapak Ibu, ini inti ceramah saya. Kusuk ibu-ibu, dengarkan, ngadap ke depan semua. Kusuk dengar saya ceramah, biar konsentrasi kita. Apa kata Rasulullah saat itu?
Siapa yang tahu di antara kalian rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arab tuh ya Rasulullah baitahu manzilahu. Aku tahu rumah Sauban. Kata beliau. Apa kata Rasulullah? Antarkan aku ke rumah Sauban. Perhatikan Bapak Ibu. Bu, perhatikan Bu. Bu, perhatikan Bu. Apa kata Sauban? Apa kata Rasulullah? Antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah Bapak Ibu? Jam 6 pagi berangkat dari Masjid Al-Muqaddis sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak masjid dengan rumah Sauban berapa jam? 3 jam Pak. Demi Allah Pak. Riwayatnya sahih. 3 jam. Jarak Masjid Al-Muqaddis dengan rumah Sauban 3 jam. Seandainya subuh di Masjid Al-Muqaddis ini jam 5, contoh, biar mudah menghitungnya. Contoh. Ya. Berarti Sauban berangkat dari rumahnya jam 2. 2 gelap. Gelap. Orang masih lena dalam tidur, kata orang Melayu. Masih ngorok itu. Enak tidur itu. Jam 2. Tapi Sauban sudah rapi, sudah mandi, sudah berangkat ke masjid dalam kegelapan malam. Demi Allah, gurun pasir dilalui, dingin, menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan binatang buas menerkam serigala. Tapi dia lebih takut kepada Allah dan Rasulnya. Pengen jadi orang beriman daripada munafik, tetap melangkah ke masjid Bapak Ibu. Jam 2. Berangkat jam 2 dari rumahnya sampai di masjid jam 5. Allahu Akbar. Saya mau tanya tuan-tuan ayahanda Bujang Lapuk. Hei Bujang Lapuk, kalian dari rumah kalian ke Masjid Al-Muqaddis berapa jam? Hei, berapa jam? Hah? 5 menit, itu pun pakai motor NMAX, motor Beat, bukan jalan kaki. Sauban jalan kaki demi Allah. Sauban jalan kaki Bapak Ibu, demi Allah. 3 jam. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia tetap melangkah, pengen jadi orang beriman, bukan munafik. Allahu Akbar. Tahukah Bapak Ibu, ketika sampai di rumah Sauban, beliau kalau bahasa kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, yang jawab perempuan, Waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana Sauban? Mana suamimu? Dengan air mata perempuan ini menjawab, ya Rasulullah, suamiku Sauban, Allah mencintainya, Allah rindu kepadanya, Allah sayang kepadanya. Suamiku Sauban qad tuwfiya. Suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia ya Rasulullah. Dia tinggalkan aku, istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Tahukah bapak-bapak, yang memisahkan Sauban dengan Masjid Al-Muqaddis? Kematian. Yang memisahkan Sauban dengan masjid, kematian Bapak Ibu. Seandainya Sauban tidak mati, tidak meninggal, seandainya ruh dan jasanya tidak berpisah Bapak Ibu, demi Allah tidak akan pernah berhenti melangkah ke Masjid Al-Muqaddis. Hanya kematian yang memisahkannya. Makanya benar kata orang beriman dengan masjid itu ibaratkan ikan dengan air. Apabila ikan jauh dari air, dia akan mati. Begitupun orang beriman, kalau jauh dari Masjid Al-Muqaddis, dia akan mati. Tapi kalau ada orang jauh dari masjid tidak mati, dia berarti munafik. Ayah bunda, yang bikin sedih lagi istrinya mengatakan ke Nabi sambil konsultasi, curhat kalau bahasa kita hari ini, ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, sebelum suamiku pergi, dia mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku ya Rasulullah. Ada 3 kalimat diulang oleh suamiku, dia mengulang sambil melihat ke atas, air matanya menangis. Apa kata suamimu sebelum meninggal? Yang pertama ya Rasulullah, dengarkan anak-anakku. Yang pertama ya Rasulullah, suamiku mengatakan, ya Allah, kenapa tidak jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rabb. Ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Rabb? Aku bingung ya Rasulullah. Rasulullah terdiam, air mata beliau pun berlinang. Dibisikkan oleh Jibril, maksudnya tahukah Bapak Ibu, ternyata Sauban sebelum kematiannya melihat rumahnya di surga 3 jam kecil Pak. Makanya dia mengucapkan kalimat kata-kata, ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Aku nggak ingin 3 jam. Aku nggak ingin rumahku kecil di surga 3 jam. Aku ingin 5 jam 7 jam ke Masjid Al-Muqaddis. Ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Aku ingin 7 jam ya Allah. Aku ingin rumahku besar di surga. Sauban bapak-bapak yang sudah pasti masuk surga menyesal Pak, 3 jam menyesal. Makanya benar kata anak muda Betawi, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Betul nggak? Benar nggak? Artinya apa? Walaupun rumah kita tetangga dengan Masjid Al-Muqaddis,
Rumah kita berdekatan, pintu rumah kita dengan pintu masjid jaraknya dekat. Tapi kalau munafik tidak akan pernah bisa datang ke Masjid Al-Muqaddis di subuh hari. Yang menentukan bukan jarak, tapi apa? Iman. Hei tuan-tuan, bapak-bapak, yang menentukan kita bisa datang ke Masjid Al-Muqaddis bukan jarak, tapi iman. Iman, Pak. Kalau tidak ada iman, Pak, berat langkah kaki ke masjid, Pak. Karena api neraka menanti kalian. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya mencintai bapak-bapak yang ada di lingkungan Masjid Al-Muqaddis, dan saya merindukan kita jumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Rasulullah, suamiku meracau, mengigau, mengulangi kalimat. Apa yang diucapkan suamimu yang kedua? Apa kata suamiku, ya Rasul? Ya Allah, kenapa enggak yang baru, ya Allah? Kenapa enggak yang baru, ya Rabb? Ya Rabb, kenapa enggak yang baru, ya Allah? Kenapa enggak yang baru, ya Allah? Suamiku menangis, ya Rasul. Diulang kalimat itu, kenapa enggak yang baru? Tahukah Bapak Ibu, Sauban kalau ke masjid, Pak, pakai baju 2 lapis, Pak. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal kusam usang kumuh. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di depan masjid teras Al-Muqaddis, dia buka yang kumal kusam usang ini, baru dia masuk masjid sholat. Tapi pagi itu dia jumpa bapak tua kedinginan. Dia buka yang kumal kusam usang ini, diselimuti bapak itu. Dia menyesal, Pak. Kenapa nggak yang baru yang kuberikan, ya Allah? Kenapa nggak yang baru yang kuberikan, ya Rabb? Sauban menangis, suamiku menangis, ya Rasul. Dia ulang kalimat itu. Ternyata Bapak Ibu, Sauban melihat pakaiannya dalam surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal, Pak. Kita yang malam ini belum tentu masuk surga, tapi gak ada penyesalan sama sekali. Saya mau tanya, tuan-tuan, tuan-tuan, ayahanda saya, ada nggak yang sudah dapat tiket ke surga? Ibu-ibu, ada yang dapat tiket ke surga belum? Ada belum? Sudah ada belum? Saya nanya ini, halo, sudah ada dapat tiket ke surga belum? Saya yang ceramah ini, Bapak Ibu, keliling Indonesia. Setiap malam saya ceramah, dari Aceh sampai Irian Jaya. Setiap malam, Pak. Besok selesai di Pekanbaru, saya langsung ke Sumbar. Dari Sumbar balik lagi ke Medan, mutar lagi saya. Ya, belum tentu masuk surga, Pak. Apabila saya ceramah ini tujuan saya materi, uang, Pak. Demi Allah, tempat saya neraka, Pak. Neraka, Pak. Surga Allah itu mahal, Pak. Mahal. Makanya ya Bunda, Sauban menyesal. Kenapa nggak yang baru diberikan? Padahal sudah pasti masuk surga. Yang ketiga, ya Rasulullah, suamiku mengatakan, ya Allah, kenapa nggak semuanya, ya Allah? Kenapa nggak semuanya, ya Rabb? Ya Rabb, kenapa nggak semuanya, ya Allah? Baru setelah itu suamiku mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Terdiam sampai hari ini, ya Rasul, tanpa bicara lagi. Dia pergi untuk selama-lamanya. Tahukah Bapak Ibu kenapa dia ucapkan terakhir? Kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban, Pak, jumpa anak kecil fakir miskin kelaparan. Dia bawa uang receh, kalau bahasa kita lukmah, kalau kata orang dupa, dia bawa khubus, roti. Dipotong roti itu, setengah diberikan fakir miskin, setengah dia makan. Padahal Sauban masih kenyang. Dia menyesal, Pak. Kenapa nggak semuanya aku berikan, ya Allah? Kenapa nggak semuanya aku berikan, ya Rabb? Ternyata Sauban melihat makanannya dalam surga, Pak. Makanya benar kata orang, Pak, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Halo? Kenapa saya cerita ini, Bapak Ibu? Agar kita tidak menyesal, Pak. Kalau sudah stroke, sakit, lumpuh, mati, baru sadar. Dan saya tidak ingin begitu, ayahanda. Tuan-tuan, adik-adikku, anak-anakku, ya, kalau ingin berubah nasib kalian, besok pagi kalian harus berjamaah subuh ke masjid, ke musola, ke surau, ke langgar. Setuju tidak? Kalau ingin berubah nasib kalian, demi Allah, yang saya rindukan, Pak, di Indonesia hari ini apa? Saya merindukan umat Islam subuhnya sama dengan Jumatnya, Pak. Takbir. Di Jakarta kami sudah mulai, Pak. Masa di Riau, Bumi Lancang Kuning, Melayu enggak? Malu kita, Pak. Hei, malu dengan jenggot. Hei, jenggot dugem terus. Nongkrong di MTQ, makan jagung bakar, bawa bini orang. Hei, sedih dengarnya, Pak. Ayah bunda bapak ibu, saya ada jenggot juga, Ustaz. Ada, nggak kelihatan. Ini udah saya cukur nih biar tebal lagi. Ya, alhamdulillah. Ayah bunda bapak ibu, kenapa saya cerita ini? Saya tidak ingin setiap tahun mendengarkan ceramah tentang sholat, tentang Ramadan, tapi tidak berbekas. Mudah-mudahan kisah Sauban ini berbekas. Amin. Amin.
Sebelum saya melanjutkan, anak kita sudah mulai gusar. Tunjuk tangan kalian, jangan jawab, maju ke depan. Ada 3 kalimat diulang oleh Sauban. Tunjuk tangan. 50.000. Ada 3 kalimat yang diucapkan Sauban sebelum meninggal. Anak-anak bunda, ibu bunda nggak dapat bun. Sabar bunda ya. Nanti kalau anak-anak nggak bisa baru bunda. Ya, anak dengar, maju sayang. Ini baru mantap nih. Kasih mic dong. Ada mic nggak? Ada mic nggak? Nggak ada ya? Oke. Siapa nama kamu? Nggak ada ke depan dulu. Nggak ada ke depan. Siapa namanya? Fajar. Fajar. Kita doakan Fajar mudah-mudahan jadi ketua DPRD Kota Pekanbaru. Fajar. Fajar menyingsing wal fajri walayalin ashr. Fajar. Kelas berapa? 6. 6. Udah hafal berapa juz? Masih juz 30. Masih juz 30. Satu lagi. Masuk kampus zikir madani. Gratis. Saya rekomendasi kita foto nanti berdua kalau bisa jawab. Ustaz kena foto sama Ustaz langsung tanpa tes. Gitu kalau bisa. Amin. Oke, ada 3 kalimat diulang-ulang Sauban, sebutkan. Pertama, Jauh saya lagi Allah. kenapa nggak jauh ya Allah? Yang kedua, Kenapa yang tidak baru ya Allah? kenapa nggak yang baru ya Allah? Ketiga, Kenapa tidak semuanya? kenapa tidak semuanya? Takbir! Takbir! Hilang dosa 50.000. Aduh, pintar kamu. Ya, pegang. Foto dong. Hei, mana panitia tadi menghilang semuanya? Hei, Yayasan Kampus Zikir Madani. Ya Allah ya. Kucing ayah ditinggalkan saya di dalam sendiri. Yayasan Kampus Zikir Madani, mana anggotanya nih? Hei. Alah kacau ini ya. Ya, pegang. Alhamdulillah. Udah. Takbir. Fajar, ini untuk setahun. Belikan kalender 2022. Kan setahun. Duduk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dengarin saya ceramah. Hei, cok. Mau tahu kalian. Dan kantian gua. Dengarkan ceramah makanya 50.000 tuh. Yang putri juga, habis ini putri. Hei, yang putri. Cogokkan wajahmu. Cogokkan. Nampakkan wajahmu ke sini. Ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu yang mulia, ya, Bapak Ibu, kenapa saya cerita Sauban? Agar kita kembali sadar. Pak, besok pagi Bu, besok pagi ibu-ibu duduk di hadapan suaminya. Ya, suami lagi tidur, ajak anak kita 5 orang, 7 orang berbaris. Suami lagi tidur tuh sebelum subuh kan, berbaris duduk, sujud di hadapan suami, pegang kakinya, kalau enggak ambil gayung warna oranye siram wajahnya. Bang, Cu, Wan, apalagi Ajo, Cok, dah. Kami ingin ke surga, bukan ke kerak api neraka. Menangis saja, walaupun pura-pura, nangis saja kayak film komedi Indosiar tuh. Tolong ajak kami ke surga, ke masjid Bang Al-Muqaddis. Apa ini kamu nih? Ini anak-anak kenapa kamu suruh sujud? Iya, anak-anak juga pengen ke surga. Dia tidak ingin bapaknya munafik. Oh begitu ya. Kalau nggak mau suami kita bu, nggak mau besok subuh suami kita ke masjid, kita sepakat malam ini panggil suami kita lelaki solehah. Setuju nggak? Setuju nggak? Anak-anak pula kalian setuju? Mama yang saya tanya. Ya, hei bu, kalau nggak mau suami kita besok pagi ke subuh ke masjid, berarti dia tidak cinta keluarganya. Ya, caranya bagaimana? Pai ke pasar pusat, ke Plaza Sukaramai Trading Center tuh, bali rok warna oranye campakkan ke wajahnya. Halo, setuju nak? Kita buktikan besok. Bu, pengen lihat suami munafik? Bu, anak ibu enggak lah, jangan lembau. Bu, pengen lihat laki munafik? Besok subuh. Besok subuh. Kalau pengen membuktikan suami kita munafik atau tidak, Rasulullah yang mengatakan besok subuh ke masjid dia. Kalau nggak ke masjid, munafik. Banyak bohongnya dia. Walaupun dia ustaz sekalipun. Mohon maaf saya.
Halo. Oknum ustadz dengan oknum pejabat beda tipis masalah perempuan. Kok tahu ustadz? Kawan saya semuanya yang di TV itu nggak ada yang berhasil loh, poliganti semuanya, nggak ada yang poligami loh. Halo. Tahu saya semuanya. Apalagi pejabat, oknum pejabat. Hati-hati bu. Hei, besok suami kita, dan saya yakin di handphonenya banyak nomor janda kalau nggak ke masjid subuhnya. Yakin saya. Ngapain saya bohong? Kalau nggak buktikan, apalagi ada passwordnya. Ini handphone saya nggak ada password, demi Allah. Saya nggak punya password pak. Bini saya kalau melihat WA pulang 15 hari ceramah, pulang ke rumah, dia baca semua, macam-macam isinya. Jamaah saya dari Aceh, Ustaz, apa kabar? Lagi di mana posisi? Nah, nanti ada lagi siang. Ustaz, udah makan siang belum? Nah, itu dari Gorontalo. Nah, nanti dari Bali, Ustaz, tahajud yuk. Nah, nanti ada lagi, Ustaz, kirim dong video singkatnya 1 menit. Itu ya Allah menyentuh hati Ustaz. Saya dengar Ustaz, suara Ustaz tuh beda kalau yang 1 menit. Nanti ada emotion. Serius, saya nggak bercanda pak. Demi Allah. Istri saya baca pak. Dia ketawa sendiri kalau istri saya ketawa. Kalau istri bapak udah tahu saya. Kenapa? Setiap pulang dia pasti baca. Ratusan pak WA itu pak. Macam-macam perempuannya pak. Yang terakhir Kampar kemarin. Ya, WA saya juga dia. Pulang dari Sumbar, Ustaz jangan lupa Sanjay. Ya, jangan lupa Sanjay singgah di Bangkinang ya Ustaz, katanya mau ke Pekanbaru ya. Bingung saya jawabnya. Datang lakinya bawa parang nanti. Halo. Macam-macam bu, macam-macam. Godaan kami ini macam-macam. Tapi apa yang saya dapatkan pak? Kejujuran itu pahit pak, buahnya manis. Dan saya menikmati itu pak. Istri saya, mohon maaf, ini masjid pak. Demi Allah, 13 perempuan yang disodorkan ke saya pak, saya tolak semua. 13 orang pak. Kenapa? Dia tidak ingin suaminya berbuat yang aneh-aneh di luar. Disodorkan macam-macam, wajahnya tinggi semampai, lehernya bajerapah mirip Maudy Kusnedi ada juga. Saya tolak semuanya. Saya bilang apa? Susah cari bini kayak kamu sayang. Nggak ada perempuan yang nyodorin perempuan lain ke saya kecuali kamu di dunia ini. Saya bilang good, saya bilang I love you so much, saya bilang kaki saya 2, saya bilang nggak akan berpindah ke lain hati, saya bilang, apalagi ke lain body, saya bilang. Saya peluk dia, ketawa dia, senyum dia, makasih Bi. Kan itu kenapa? Kejujuran pak, demi Allah, kejujuran. Dan saya sudah dapat ridho pak, tapi belum ready. Tapi bapak-bapak saya lihat di sini sudah ready tapi belum dapat ridho. Halo, kita belajar malam ini jujur pak, ya, jujur. Perbaiki sholat kita, jujurlah pada pasanganmu sebelum Ramadan. Yang ketiga, berikan yang terbaik untuk Allah, karena kematian datang pak. Yang membantu kita apa? Amal, bekal, sedekah, infak kita. Betul? Nah, itu sauban pak. Sauban sudah pasti masuk surga, menyesal. Contoh ibu-ibu, contoh terakhir waktu saya pas setengah 10. Contoh, ibu malam ini bawa uang 120.000, 100 dan 20.000. Mana yang diinfakkan ke Masjid Al-Muqaddis? 20.000. Cukup. Bapak-bapak boleh tanya? Boleh saya tanya pak? Boleh pak? Kayaknya marah bapak ke saya semua pak ya. Hah? Boleh saya tanya? Bapak malam ini bawa uang 125.000, 120 dan 5.000. Mana yang diinfakkan? 5.000. Pengen masuk surga dengan soban? 5.000. Pengen masuk surga seperti soban 5.000? Mimpi pak. 5.000. Halo. Boleh saya tanya terakhir bu? Ibu bawa uang 127.000, 120, 5.000, 2.000. Mana yang diinfakkan? 2.000. Pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad di surga 2.000. Omong kosong, kalau bahasa Spanyolnya sampili kariang. 2.000 pengen ke surga. 2.000 pengen ke surga. 2.000 itu bu, masuk SPBU ke toiletnya ke jamban. 2.000 ya. Ya, boleh saya tanya terakhir pak? Woi pak, boleh saya tanya terakhir? Ini contoh nih pak. Ini lah, udah banyak yang ngasih balas ke masjid, alhamdulillah ya. Ini contoh. Bapak bawa uang 128.000, 120, 5.000, 2.000, 1.000. Hari Jumat mana yang bapak infakkan? 1.000.
1.000 itu tahu enggak Pak? Pergi ke SPBU, ke toiletnya kencing, tidak boleh keluar semuanya setengah keluarnya. Haram hukumnya tuh. Orang 2.000 bayar. Halo. Begitulah ibu-ibu umat Islam Indonesia, umat Islam Kota Pekanbaru, dengan Allah hitung-hitungan, untuk ke surga hitung-hitungan, ke pasar dupa jor-joran, 1 juta bawa uang kurang, ke Masjid Al-Muqaddis bawa uang 100.000 berat besar. Kenapa? Begitulah cara setan menggoda agar dia punya teman di dalam neraka. Ayah bunda, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya mengajarkan diri saya, yuk kita berinfak, memberikan yang terbaik. Yang jelas intinya 3 materi saya malam ini: perbaiki sholat, jujurlah, dan berikan yang terindah. Ma akalta fa ablaita. Apa yang kalian makan busuk Pak? Ya ibu, ma labista fa ablaita. Apa yang kalian pakai lapuk, mau kena itu berubah nanti itu. Sekarang pakai mau kena warna lain, besok oranye lagi. Ya, berubah lagi. Karena setiap tahun berubah gayanya. Lapuk dia. Apa yang kalian simpan di bawah bantal, di kasur kalian, di rekening Indonesia luar negeri, menjadi rebutan ahli waris. Tapi wa mata sodakta, apa yang kalian infak sedekahkan fa'ad baita, itu yang menjamin kehidupan akhirat kalian, azab kalian berkurang, bahkan kuburan kalian bercahaya, bagikan taman surga, dan surga menanti kita. Amin ya rabbal. Ayah bunda, berikan yang terbaik untuk Allah. Kita tidak tahu kematian itu tiba-tiba. Kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit. Dunia bukan tempat tinggal. Tulis di wall Facebook, Bujang Lapuk, yang Putri, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Mudah-mudahan yang hadir di Masjid Al-Muqaddis malam ini semuanya tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya pengen lama-lama ceramah, tapi waktu juga. Satu lagi buat anak putri kami, tunjuk tangan sayang ya. Sayang yang putri, tunjuk tangan ya. Ustadz mau nanya, siapa nama asli Ustadz Oren? Siapa nama asli Ustadz Oren? Anak-anak, nunjuk tangan. Anak-anak. Ya. Oke. Cukup. Nggak usah ribut. Karena makanan sudah berbunyi-bunyi ya tadi saya lihat. Nggak usah ribut kalian. Ya, oke. Ganti pertanyaan. Siapakah dua orang saja? Istri Nabi Muhammad. Yang putri, maju sayang. Maju yang kuning sayang. Ya sayang. Alhamdulillah. Sini sayang. Coba sayang. Ya. Nama kamu siapa? Anissa Putri. Nama kamu Anissa Putri. Alhamdulillah. Kamu orang mana aslinya? Pekanbaru. Mak bapaknya mana aslinya? Mak asli mana? Aslinya bukan itunya. Oh, enggak tahu di mana kampung maknya. Kemana? Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi apa? Sama Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Ya. Oke, berarti darah Minang. Oke, Alisa. Istri Nabi Muhammad itu 2 saja sebutkan namanya. Pertama namanya siapa? Aminah. Bukan nama ayahnya sayang, nama bininya Nabi Muhammad. Pertama. Yang lain nih. Nama istri Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad. Jangan nengok orang lain. Oke, tunggu dulu. Yang putri nunjuk tangan. Sini sayang. Ya, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Kamu diam dulu, nggak apa-apa. Yang penting sudah ke depan. Dia grogi ngeliat wajah saya. Halo, sini sayang. Nama kamu siapa? Anissa. Anissa. Oke, Anissa asli Yaman. Iya, Tahu saya, Priaman. Wajah-wajah Priaman model nih. Priaman lah weh. Anissa, kelas berapa sayang? Kelas 4, masih ada waktu. Hafal 2 juz minimal ya. Nanti masuk Kampung Zikir Madani, rekomendasi Ustaz Oren langsung. Oke? Oke. Sebutkan 2 orang istri Nabi Muhammad. Pertama, Fatimah. Oke, yang kedua? Khadijah. Oke. Geser dulu sana. Nunjuk tangan yang putri. Yang putri anak-anak. Itu anak-anak tuh. Anak-anak bukan tuh? Ya, maju. Yang kacamata anak-anak bukan? Ya. Oh, badannya besar. Anak-anak. Putri cepat, woi, waktu Ustaz mau habis nih.
Ya sini sayang, sini. Yang kacamata sini, nggak apa-apa. Yang kacamata. Orang lain disuruhnya. Ya cepat. Duduk semua. Yuang, duduk ang. Lengkanti paluang mo. Lancar bahasa Minang Ustaz. Tanah Abang ini bahasa Minang sudah. Cepat sayang, waktu berjalan ya. Cepat sayang. Oke, kamu di sini. Dua orang di sini. Ya. Nama kamu siapa? Rifa. Arefa. Arefa kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Anak-anak berarti. SMP masih anak kamu. Ya, Arefa. Asli mana? Asli Pekanbaru. Nama rumah bapaknya mana? Piaman. Piaman. Batu Sangkar. Batu Sangkar di mana? Di Ustadz orang Sungayang. Batu Sangkar nih. Bapak Ustadz orang dalam Singkara. Singkara bukan Sungayang. Kamu. Oke, yang jelas dah. Ya. Sebutkan 2 orang istri Nabi. 2 orang aja. Aisyah sama Khadijah. Takbir. Karena yang menjawab bertiga. Si Alisa jawab nggak tepat, 10.000. Si Anissa jawabnya tepat, 20.000. Ya. Si Arepa jawabnya betul keduanya, 30.000. Takbir. Duduk. Foto. Safira. Duitnya begini kan semua? Duitnya. Ustaz. Duitnya begini kan? Ya. Senyum. Ya. Senyum cistu. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Ayah bunda bapak ibu, saya pengen lama-lama ceramah karena snack kita sudah berdentang-dentang sejak tadi. Ya. Yang masih merindukan ceramah saya, yang masih merindukan ceramah Ustadz Oren, buka YouTube, tulis UST Orange. Ini contoh Ustadz kita. Ini Ustadz kita biasanya kan ngerekam, diedit, dimasukkan ke YouTube biasanya nih. Nanti bantu like, share, and subscribe. Tulis saja UST Orange atau mungkin channel beliau-beliau ini minta nanti ya. Mudah-mudahan dapat pahala jariah. Amin ya rabbal. Ya, yang kedua, saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh dan poligami Bapak Ibu. Sudah 4 tahun. Pas 4 tahun sekarang. 4 tahun. Iya, hari ini pas anniversary saya 4 tahun ini konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh dan poligami. Jamaah saya di Hongkong, di Korea mau cerai rujuk lagi. Alhamdulillah. Saya tidak ingin ada perceraian di Kota Pekanbaru. Jamaah saya di Papua, di Fak-Fak, setiap malam smackdown sama lakinya, akur lagi. Alhamdulillah. Silakan konsultasi, WA saja, gratis, nggak perlu bayar. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Yang bujang lapuk, saya ada stok sekarang 7 janda, 4 gadis. Saya nggak bercanda, serius. WA aja, kirim biodata kalian, kirim foto kalian. Demi Allah bapak ibu, di Jakarta, kalau yang datang ke Jakarta bayar. Saya nggak gratis, jamaah masjid gratis semuanya. Yang datang ke rumah saya ketua partai, pejabat, kalau saya sebut namanya kaget bapak-bapak. Penyanyi dangdut banyak, saya sebut namanya bu, ketawa ibu. Siapa saya yang pernah saya nikahkan, ya. Terus artis-artis itu, dahsyat, Facebooker, entah siapa lah namanya nggak tahu, datang ke rumah saya, curhat kepada saya sambil minta jadi istri kedua, ketiga, keempat, macam-macam. Yang penting mereka nggak berzina. Saya nikahkan, udah ratusan orang yang saya nikahkan. Bukan saya nikahi ya, saya nikahkan. Nikahi beda. Kalau ratusan orang saya nikahi, kapan pakai kain sarung saya? Ya, nggak mungkin. Ya, Bapak Ibu silakan WA saja, gratis, nggak perlu bayar. Jamaah masjid saya khusus Aceh sampai Irian Jaya, luar negeri gratis. WA saja. Contoh. Ya, ibu-ibu nanya, Assalamualaikum Sauren. Waalaikumsalam. Bu, Ustadz, saya jamaah masjid Al-Muqaddis. Oh iya, ada apa bu? Mau tanya Ustadz. Tanya apa? Laki saya. Kenapa laki ibu? Ya Allah Ustadz, laki saya Ustadz. Dulu Ustadz, ya Allah Ustadz, romantis Ustadz. Dulu.
Laki saya dulu Ustaz elok mana? Dulu awal menikah Ustaz. Elok mana? Ya Allah baiknya Ustaz dulu. Dulu baik. Ya, waktu saya awal menikah Ustaz, kalau laki saya Ustaz, kalau saya mandi Ustaz, mandi diambilnya gayung warna oranye, disiramnya kepala saya. Mandi beb, dimandikan saya. Kalau makan disuapi makan Ustaz. Makan saya. Makan saya. Disuapi makan. ATM-nya Ustaz, saya pegang semua. Saya ngatur keuangan, tapi sekarang anak sudah 3 Ustaz. Anak saya sudah 4. Kopi terlambat, piring pecah Ustaz. Mulutnya berciri, pemingkar, pemerang, penyudi, pemabuk. Gimana ngadapin suami seperti ini Ustaz Oren? Tolong saya biar kembali romantis seperti dulu. Saya jawab nanti Bu. Saya jawab nanti, itu gampang Bu. Ratusan bahkan ribuan sudah saya selesaikan. Gampang itu. Gimana Ustaz gampangnya? Gampang itu. Ya gimana Ustaz? Gampang. Iya gampangnya gimana? Racunin saja. Halo. Halo. Selesai itu masalah tuh. Nggak mungkin itu jawaban saya, Bu. Nggak mungkin itu jawaban saya. Seandainya pulang Ibu malam ini, Ibu racunin lagi Ibu, mati dia. Ibu masuk penjara. Saya juga, karena saya nyuruh. Nggak mungkin jawaban saya racunin. Saya akan jawab nanti Bu. Kalau begitu suami Ibu gampang. Langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga ada zikir, ada doa. Bagaimana melembutkan hati suami agar suami tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Ada doanya. WA saja. WA saja. Bujang lapuk, melamar ditolak, sudah duduknya ditolak juga. Nah, kirim biota kalian. WA saya. Serius. Bapak-bapak juga yang duda, saya ada stok 2 janda umur 51 dan 48. WA aja. Betul jodoh kalian. Kita kan nggak tahu jodoh. Betul nggak? Jodoh mau rezeki oleh yang menentukan. Silakan WA saja 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi, habis itu enggak. 2 kali lagi saya ulang, habis itu enggak. Ya, kesempatan tidak datang 3 kali. 0812 66 34 65 39. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi saya ulang. 0812 66 34 65 39. Ayah bunda bapak ibu, terakhir sebelum yang terakhir, di luar di pintu itu ada orange store. Saya punya rumah tahfiz yatim piatu namanya Bintang Quran. Ya, rencana saya se-Indonesia Pak. Setiap provinsi ada 2, untuk putra 1, untuk putri 1. Di luar itu ada kurma ajwa, kurma sukari. Di luar ada madu hitam Pak, buat kesehatan bapak biar jantan lagi. Ya, yang sudah loyo, bukan Viagra Pak, madu. Sunnah Nabi itu madu. Woi, jangan salah minum obat kalian, mati nanti barang tuh. Ya, madu Pak, sunnah Nabinya madu. Ibu-ibu kalau pengen kinclong, bodinya bagus, madu super. Ya, ada air zam-zam, bojang lapuk bagus tuh. Ada juga parfum non alkohol yang dari 20.000 botol kecil wangi, ya, sampai kasturi yang 200.000. Silakan bapak ibu bantu anak-anak kami yatim piatu yang sedang menghafal Al-Quran. Ya, Bintang Quran namanya. Belanja sambil beramal. Niatkan bapak ibu sebelum Ramadan minimal beli sukari ya, atau ajwa. Belilah. Kalau tidak ada niat belanja bapak ibu keluar dari sini beramal aja lah. Minimal beli parfum 1. Ya, bantu anak-anak kami. Mudah-mudahan Ramadan ini mereka tidak kelaparan. Amin ya rabbal. 1 butir beras yang mereka makan sambil menghafal Al-Quran, mereka pahalanya ngalir kepada kita. Ya, ngalir kepada kita insyaallah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, kuburan kita bercahaya. Amin ya rabbal. Bantu anak-anak kami Pak, Bu, ya, namanya Bintang Quran. Salah satunya di Pandau itu satunya. Ayah bunda, saya minta maaf salah dan beri adik-adik saya yang mengundang saya Yayasan Kampung Zikir Madani tadi dibisikkan ke saya, Ustaz, nanti kasih kami waktu 10 menit menyampaikan hajat kami. Mereka yang undang saya, beri mereka waktu 10 menit kurang lebih. Bapak ibu, nanti kita berdoa. Setelah itu bagikan Al-Quran ke anak-anak kami putra dan putri. Mereka membagikan Al-Quran bersama saya. Ya, sebelum itu saya tutup sementara dengan doa, dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Sementara kita tutup ya. Buah selasih tumbuh di batu. Yang kompak. Jangan satu maju ya, kompak. Buah selasih tumbuh di batu.
Terima kasih. Thank you.